Oke, selamat pagi anak-anak grade 4. Kita akan memasuki materi di hari ini, materi yang baru. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa, Mr. Firman yang pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih juga atas penjagaan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali datang Tuhan untuk mengikuti kelas, untuk belajar Tuhan materi yang baru. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kiranya materi ini bisa disampaikan dengan baik dan semua murid-murid juga bisa mendengarkan, menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu kelas kami hari ini. Amin. Oke, anak-anak, kita masuk ke dalam materi yang baru di minggu ini. Ya, judul materi kita adalah memperhatikan sesama dengan talenta yang Tuhan beri. Oke, nah tujuan dari pembelajaran kita kali ini, materi ini adalah supaya anak-anak tahu bahwa setiap kita ini diberi Tuhan talenta atau diberi kemampuan tertentu, ya bermacam-macam, dan sesuatu yang Tuhan berikan itu, berkat yang Tuhan berikan itu, atau talenta, kemampuan yang Tuhan sudah beri harus dipakai untuk memperhatikan orang lain. Oke, kemudian tujuannya yang lain adalah supaya anak-anak bisa mempraktekkan atau bisa melakukan ya tindakan memperhatikan orang lain dengan talenta yang kamu punya. Oke, jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, oke. Jadi anak-anak, memperhatikan orang lain itu adalah hal yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Dia perlu sesamanya, dia perlu orang lain. Ya sama seperti kalian nih. Kalian kalau tidak ada teman di kelas pasti tidak semangat belajar. Ya, pasti kalian juga malas-malasan. Misalnya kalau cuma ada 2 atau 3 orang. Kemudian di rumah tidak punya teman misalnya. Maka kamu pasti juga tidak akan semangat. Maka sebagai makhluk sosial, kita harus saling memperhatikan. Ya, memperhatikan itu apa maksudnya? Ya, kita take care terhadap orang lain. Kita melihat apa sih yang dibutuhkan orang ini. Apa sih yang sebenarnya saya bisa bantu. Saya kan bisa bernyanyi, saya kan bisa menggambar, saya kan bisa apa lagi? Saya bisa mengerjakan ini. Nah, dengan itu kamu bisa memperhatikan orang lain, ya. Oke, coba kita lihat. Tuhan mengaruniakan talenta atau kemampuan yang unik kepada manusia. Ini unik karena satu dengan yang lain itu tidak sama, ya, berbeda-beda. Kemampuan yang kita punya itu berbeda-beda, ya. Jadi tidak boleh juga kita mengatakan ya nggak adil, saya cuma bisa ini, saya tidak bisa yang ini. Oke, mungkin belum bisa hal-hal tertentu. Misalnya seorang penyanyi mungkin belum bisa melukis, mungkin belum bisa main musik, apalagi mungkin belum bisa matematika, tetapi kalau dipelajari pasti bisa. Nah, kita lihat di sini ada contoh-contohnya nih. Ada beberapa hal yang merupakan talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi itu bukan karena kalian lahir sudah pintar ya, tapi ini pemberian Tuhan. 1, kepandaian dan kecerdasan. Nah, saya yakin, Mr. Firman yakin anak-anak ini ada yang punya kemampuan berpikirnya berbeda dengan teman-temannya. Dia lebih cerdas, dia lebih pandai. Ada yang jago menghitung, ya, matematikanya bagus, nilainya selalu bagus di atas 90. Ada lagi yang lain, dia hebat di dalam menggambar atau membuat karya, menulis, membuat puisi atau berpuisi. Ada yang seperti itu latihannya juga banyak. Kemudian yang lain,
ada anak-anak itu yang pandai berbicara, komunikatif. Jadi kalau diajak berbicara, menyampaikan sesuatu, dia pinter. Dia bisa mempresentasikan. Misalnya Mister tanya, apa itu Alkitab? Atau apa isi Alkitab? Oh, dia bisa menyampaikan dengan baik. Oh, Mister, Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Isinya berbicara mengenai firman Tuhan, diri Tuhan sendiri, apa yang mau Tuhan lakukan, dan juga menceritakan kehidupan Tuhan, baik ketika ada di bumi maupun ketika dia sudah terangkat. Nah, ini kan dia bisa menceritakan kepada orang lain, apalagi disuruh, oh ya, coba kamu berdiri di depan kelas, coba kamu ceritakan tentang ini, dia berani. Dia memiliki confidence yang kuat, yang bagus. Nah, ini kan berarti dia punya kecerdasannya di dalam hal itu. Jadi tidak sama loh ya. Tidak boleh disamakan. Kalau misalnya ada yang pintar bahasa Inggris, misalnya taruhlah ada Felicia misalnya, atau Joanna misalnya. Tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Ya, yang lain punya kecerdasan yang lain, yang di aspek yang lainnya juga. Jadi boleh saling belajar. Justru harus saling belajar. Dan yang paling penting, kepandaian dan kecerdasan yang kamu punya itu sudah dipakai membantu orang lain atau belum? Sudah dipakai memperhatikan orang lain atau belum? Nah, ini nanti Mr. Firman mau minta ini. Ini akan jadi tugasnya, kalian nanti akan menuliskan ya. Contoh-contoh kepandaian atau kemampuan yang Tuhan beri yang sudah kamu pakai untuk membantu orang lain. Ya, oke. Jadi kalau kamu melihat, kalau kamu merasa, oh Mister, Tuhan mengaruniakan saya sedikit kepintaran dalam bahasa Inggris, maka pakailah itu membantu temanmu. Ya, pakailah itu mengajari temanmu. Caranya belajar bahasa Inggris itu seperti apa? Saya loh cuma sering mendengarkan audio. Saya sering kalau menonton itu saya tidak menonton yang berbahasa Indonesia. Saya juga sering belajar kosakata di kamus, vocabulary di kamus. Nah, ini kan bagus. Kamu menggunakan itu untuk memberkati orang lain. Oke, yang kedua, bakat yang berbeda-beda. Ya, ini tadi ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi tidak mungkin sama. Bakat itu ada yang jago olahraga, ya, ada yang jago menyanyi, ada yang punya kemampuan hebat berenang, apalagi atletik. Banyak ya, jadi anak-anak itu berbeda-beda. Tetapi semua itu harus dipakai untuk bisa memberkati orang lain. Ya, dipakai untuk memperhatikan orang lain. Ada yang diberi Tuhan lebih misalnya. Oh, kamu diberi Tuhan lebih melalui orang tua. Lalu buat apa? Yaitu untuk memperhatikan yang lain. Mungkin kamu punya sepupu. Mungkin kamu punya teman dekat yang kurang. Ya, kamu pakai kelebihan itu untuk memberkati orang lain. Oke, ada yang pintar berpuisi, memiliki suara merdu. Ada yang pandai dalam olahraga, dalam musik, dan lain-lain. Terhadap semua karunia yang telah Tuhan berikan, kita harus syukuri. Itu yang pertama. Jadi semuanya harus ada yang namanya bersyukur atau berterima kasih. Tetapi setelah itu apalagi? Yaitu dipakai untuk membantu memperhatikan orang lain. Oke, next. Nah, kita belajar dari Amos. Oke, ya, Amos adalah orang biasa sebenarnya. Ya, dia ini adalah seorang yang berasal dari Tekoa di Yehuda. Ini Yehuda ini juga adalah bangsa Israel ya, yang terletak di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya beternak kambing dan pemungut buah arah hutan. Ia dipanggil Tuhan ketika usia menjadi raja Yehuda. Ada waktu itu raja Yehuda namanya Uzia dan Yerobeam menjadi raja Israel. Jadi kerajaannya Israel waktu itu terpecah menjadi dua. Nah, Amos itu arti namanya adalah penanggung jawab beban. Ya, namanya bagus ya. Jadi dia adalah penanggung jawab beban atau yang menanggung beban. Oke, kalian ingat-ingat ya arti namanya. Amos bukan seorang nabi yang berbicara bagi Tuhan,
tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk berbicara bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi ini meskipun awalnya Amos bukan seorang yang betah lidah, yang hebat, atau seorang yang terkenal. Bukan, dia orang biasa. Lalu Tuhan mengaruniakan sesuatu kepadanya. Lalu dia pakai dengan baik untuk memperhatikan orang lain. Apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Amos menyampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa semua akan berakhir. Nah, jadi coba kita bayangkan misalnya Amos tadi ketika Tuhan mendatangi dia, dia menolak, ya ini untuk saya sendirilah, saya tidak mau berbicara kepada siapa-siapa, rahasia, nanti mereka cari tahu sendirilah urusan itu. Maka bangsa Israel ini juga tidak akan bertobat, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Amos memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menghakimi bangsa Israel. Akhirnya mereka takut. Mereka mulai memperbaiki diri, ya, mulai membenahi diri. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas dengan pedang, tanah akan dibagi-bagikan, umat akan diusir, para pemimpin akan hancur kena pedang. Nah, ini. Jadi ini adalah pesan yang dia terima dari Tuhan. Lalu dia memberitahukan itu kepada bangsa Israel. Tujuannya apa, anak-anak? Yaitu supaya mereka itu bertobat, supaya mereka itu segera memperbaiki hubungannya dengan Allah lagi, ya, tidak bertindak semena-mena, dia bertindak seenaknya. Oke, Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Amos ini baik loh. Amos itu sangat baik. Dia mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak dihakimi oleh Tuhan Allah. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah supaya mereka beroleh keselamatan. Ya, ini beberapa teguran Amos ya. Penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras, itu dikasih tahu, itu tidak boleh. Wanita-wanita Samaria yang suka mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel. Nah, ini kacau. Mereka melakukan tidak sungguh-sungguh. Mereka suka menindas orang lemah. Nah, kebiasaan berjualan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini hal-hal yang Amos ingatkan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita punya teman yang seperti ini sangat luar biasa ya. Dia misalnya melihat, oh kamu ini kurang ini, kamu ini terlalu gampang marah, kamu ini terlalu sering berbohong, maka dia mengingatkan. Maka jangan marah ketika ada temanmu yang aktif mengingatkan kamu. Misalnya di kelas, teman-teman jangan berisik. Ya, kita harus fokus. Kamu harus bersyukur ada orang yang bisa peduli sama kamu, take care sama kamu. Itu untuk kebaikan bukan, tapi kadang-kadang kan ada yang marah, kamu sih, kamu berisik, kamu cerewet, urus dirimu sendiri. Ada yang begitu, tidak boleh ya. Mereka itu adalah orang-orang yang perhatian sama kamu, dan Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk mengerjakan itu. Nah, maka kita harus bersyukur, jangan malah marah, jangan malah mengatakan kamu ini banyak ngomong. Nah, kalau kamu punya perhatian seperti itu, punya keberanian seperti itu, dipakai saja, tidak usah takut. Toh itu bisa membantu temanmu, toh itu bisa untuk kebaikan temanmu, ya kan? Maka kita bisa membantu yang lain dengan cara yang sama seperti si Amos. Nah, oke. Jadi anak-anak, poin dari materi kita ini adalah yang pertama, kita ini harus tahu bahwa setiap orang diberi Tuhan anugerah, diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan talenta. Ingat loh ya, kamu harus ingat-ingat dulu, apa ya talenta saya ya? Kira-kira apa ya? Nah, pasti punya. Setidaknya punya satu pasti. Terus apa lagi? Setelah kita mengetahui itu, yang kedua adalah, oh kira-kira ini untuk apa? Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berpikir, untuk bisa menghafal, untuk bisa berbahasa Inggris, untuk bisa jago matematika. Untuk apa ya? Apa untuk diri saya sendiri? Ya, pertama untuk dirimu, tetapi untuk orang lain juga.
untuk bisa kamu pakai membantu orang lain. Oke? Nah, kemudian apalagi? Kita bisa mempraktekkan. Ya, jadi pembelajaran kita ini juga harus sampai bisa mempraktekkan. Ya, membantu orang lain, memperhatikan orang lain dengan talenta yang kita punya. Oke, materinya tidak terlalu banyak, cuma sampai di sini. Sekarang Mr. Firman meminta anak-anak, ini tugasnya hari ini. Jadi anak-anak silahkan menuliskan kira-kira talenta yang kamu miliki itu apa. Kamu coba list, kamu buat. Yang seingat kamu loh ya, enggak usah dikarang-karang yang oh kayaknya ini talenta saya. Tuhan memberikan saya kemampuan berbahasa Inggris. Tuhan memberikan saya kemampuan apalagi berpikir dengan baik. Maka itu ditulis sebagai talenta yang Tuhan berikan. Oh Tuhan memberikan saya kasih sayang, memperhatikan orang lain. Kalian tulis loh ya, ditulis kira-kira talenta yang Tuhan berikan ke kamu itu apa. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh dari pelaksanaan atau misalnya talenta yang kamu punya sudah kamu pakai untuk membantu siapa saja, sudah kamu pakai untuk memperhatikan siapa saja. Misalnya contohnya satu, Mister saya punya talenta pintar bahasa Inggris, pintar bahasa. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Mandarin. Ini talenta loh ya, jangan salah. Saya sudah pernah mengajar teman, Mister. Saya sudah pernah mengajar adik juga. Saya sudah pernah memberitahu, oh harus begini belajar. Oke, ini satu. Atau ada lagi, Mister. Tuhan memberikan saya talenta itu rajin, cekatan. Jadi apa-apa bisa saya kerjakan, gampang. Saya sudah pernah membantu mama dan papa dan adik saya juga. Nah, ini kamu tulis ya. Jadi yang pertama tugasnya adalah tuliskan talenta yang Tuhan berikan. Minimal satu pasti ada. Atau talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan ke kamu. Lalu yang kedua, tuliskan kamu sudah pakai memperhatikan siapa, sudah pakai untuk hal apa saja, untuk menolong orang lain apa saja. Nah, ini ditulis ya. Talentanya minimal satu, mungkin ada yang lebih boleh ditulis. Kemudian contoh kamu mempraktekannya dalam memperhatikan orang lain, kamu tulis juga minimal satu juga. Kalau ada yang lebih bagus lagi, tulis saja semua ya. Oke, nah demikian kelas kita dan juga tugasnya. Ini videonya Mister akan share di YouTube sekolah, silahkan dikunjungi, lalu dipelajari materinya. Kemudian tugasnya segera dikerjakan. Maksimal batas pengumpulan adalah hari ini ya jam 7 malam. Ya, jam 7 malam hari ini. Jadi dikerjakan jam 7 malam. Oke. Nah, kecuali kalau ada hambatan segera beritahu ke guru ya, ke Mister Firman ya. Oh, Mister saya belum bisa. Saya ada ini dan ini. Oke, lalu diinfokan. Oke. Sekian materi kita dan juga untuk tugasnya. Mari kita berdoa untuk menutup materi ini, menutup kelas untuk materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan talenta atau kemampuan kepada kami semua, supaya kami bisa pakai untuk memperhatikan dan memberkati orang lain. Kami mau belajar Tuhan, mempraktekannya setiap hari, supaya kami juga menjadi saluran berkat. Berkati semua anak-anak di rumah dan orang tua, juga semua guru, lindungi semua kami tetap sehat untuk bisa mengerjakan pembelajaran setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai sekian anak-anak, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, lalu dikumpulkan ke Mister Firman. Tuhan memberkati.